Oke, ini saya menggunakan webcam, webcam karena ya fungsinya untuk screen recorder ya. Termasuk SanDisk juga ternyata banyak masalah. Akhirnya sejak saat ini ya saya ya kapok lah beli WD. Data itu kan, penyimpanan data itu sangat penting ya untuk kita sebagai konten. Halo kreator, berjumpa lagi dengan saya Wartono. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin unboxing SSD yang tidak saya rekomendasikan. Nah, biasanya kalau saya merekomendasikan, nah kalau ini tidak saya rekomendasikan. Ini paket sudah hampir 1 tahun sampai ke tempat saya, dan ini sebenarnya hasil dari pengembalian. Artinya saya komplain ada masalah di SSD-nya, kemudian saya ajukan garansi macam-macam, agak ribet dan waktunya cukup lama, dan akhirnya terkirim juga SSD-nya. Tapi ini udah hampir setahun belum saya buka. Nah, ini mau saya buka. Bagaimana permasalahannya? Simak video ini sampai selesai. Ini adalah harddisk dari WD Blue ya, Western Digital. Nah, saya sudah membelinya setahun yang lalu. Ada kasus yang agak ribet lah ya. Langsung aja saya tampilkan kronologinya ya, karena saya juga sudah memberikan klaim garansi, dan ini hasilnya. Cuma masih agak kecewa karena banyak data saya yang hilang akhirnya gitu. Padahal data itu kan, penyimpanan data itu sangat penting ya untuk kita sebagai konten kreator. Ya, kalau data hilang dan nggak bisa balik, itu kan harga yang tidak bisa dibayar sebenarnya, tidak bisa diganti hanya dengan sekedar diganti barangnya baru, itu kan tidak seperti itu. Nah, kalau hanya sekedar diganti baru ya kita beli bisa baru ya, tapi nilai datanya itu kan tidak sebanding ya. Makanya hampir 1 tahun ini belum saya buka ya. Saya nerimanya ini insya Allah sekitar Januari 2023. Ini udah Desember. Cuma kasusnya ini saya beli yang pertama, yang barunya itu mulai dari September insya Allah. Ayo kita cek aja kronologinya ya. Oke, ini saya menggunakan webcam. Karena ya fungsinya untuk screen recorder ya. Ini saya menggunakan screen recorder ya karena saya mau menunjukkan beberapa hal-hal yang penting yang nantinya sebagai bukti lah ya. Oke, ini untuk kronologinya yang sudah saya paparkan. Nah, jadi saya membeli SSD WD Blue tipe SA510 di official store ya, di Shopee Mall ya, di Shopee Mall official store-nya, yang label merah ya. Jadi bukan yang Shopee Plus atau yang Shopee biasa, itu enggak. Ini official ya, official store. Jadi emang sejak dulu saya selalu menyarankan kalau memori ataupun apa itu yang belinya di official store ya. Karena ya itu, karena data itu sangat penting. Nah, ini saya sudah beli di official store, dan sebelumnya saya juga selalu beli di official store-nya. Ini pada tanggal 10 September 2022, sudah tahun lalu, dan sampai rumah 10 hari kemudian, 12 hari kemudian ya, 22 September. Nah, karena waktu itu saya agak ada kesibukan atau apa ya, sehingga belum sempat saya unboxing sampai masa 7 hari habis lah. Kalau di Shopee kan ada masa klaim 7 hari, itu nanti bisa diganti baru itu ya, atau ada sesuatu.
Lah ternyata setelah saya unboxing, itu ternyata yang dikirim itu SSD bekas. Kenapa saya bisa bilang bekas? Ya karena di dalamnya sudah ada file datanya. Ya seperti data Windows ya, data C itu yang ketika kita install laptop itu kan, atau install PC itu kan ada data-data Windows itu. Dan ada juga data-data pribadinya. Ya, kalau di sini saya menyebutkan kemungkinan SSD tersebut itu hasil return ya. Jadi hasil pengembalian. Cuma mungkin ada salah error bagian gudang atau apa. Lah malah itu dijual kembali itu loh. Sepertinya itu pendapat saya, itu tebakan saya ya. Lah karena masa 7 hari itu sudah habis, ya saya pun akhirnya menggunakan SSD itulah, terpaksa lah saya pakai aja. Nah, saya jadikan sebagai drive D untuk penyimpanan. Lah awalnya itu saya cek emang masih bagus lah performanya, 100%. Namun nggak lama kemudian, sekitar seminggu lah atau beberapa hari kemudian, itu performanya turun jadi 60%. Ya saya cek pakai software ya, software HD Sentinel itu. Lalu puncaknya pada tanggal 26 Oktober, berarti September, Oktober, ya sekitar 1 bulan, berarti 1 bulan setelah saya gunakan. Dan waktu itu saya masih proses memindahkan data juga ke SSD tersebut. Jadi ini SSD-nya itu saya pakai untuk penyimpanan data, memori-memori, terutama banyak video unboxing saya, terus video-video, ada beberapa juga video dari customer saya. Lah tiba-tiba di tengah-tengah itu tiba-tiba error, SSD-nya tidak mendetek. Lah sepertinya nggak tahu koneksi laptopnya atau apa yang terputus. Kemudian akhirnya saya ganti lagi SSD-nya. Jadi ini udah saya masukkan ke SSD internal ya, penyimpanan internal. Akhirnya saya ganti dengan harddisk lama saya, harddisk lama yang sebelumnya tak pakai untuk drive D. Kenapa saya ganti ya, karena yang drive D itu sebelumnya itu sudah performanya sudah 16%. Jadi makanya saya beli baru WD itu. Cuma walaupun udah 16% tapi masih bisa dipakai dan tidak ada error. Nah, kalau yang 16% itu mereknya itu Seagate. Nah, itu yang sebenarnya sejak dulu saya itu kalau hard disk itu emang dari sejak zaman saya kuliah itu emang saya selalu pakai Seagate awalnya. Nah, ini karena ada beberapa yang menawarkan atau memberikan review tentang WD. Oh, WD juga bagus kok. Saya coba itu ya. Ternyata ya akhirnya sejak saat ini ya saya ya kapok lah beli WD. Ya, makanya ini juga lama nggak tak buka. Nah, kemudian setelah saya ganti dengan harddisk lama saya, itu bisa. Nah, berarti kan bukan masalah laptop saya. Ya. Nah, kemudian saya coba juga harddisk SSD-nya itu ke enclosure drive eksternal, namun tetap tidak terdeteksi. Nah, akhirnya ya saya sudah agak waduh gimana ini? Padahal sudah banyak, mungkin 80%-an lah. 80% file-file saya itu saya pindahkan ke SSD tersebut. Ya termasuk video unboxingnya, video unboxing dari SSD tersebut itu saya pindahkan udah di SSD tersebut. Jadi kalau video unboxingnya yang SSD yang pas pengganti dari ini itu ya nggak ada, karena udah ikut di SSD tersebut ya, udah nggak ada backupannya. Karena waktu itu juga banyak yang belum saya backup, jadi saya backupnya itu rata-rata kalau setelah saya edit udah saya upload lah, itu baru saya backup ke Google Drive. Nah, itu sebenarnya juga akhirnya workflow saya juga saya ubah setelah ini, jadi
video yang sudah diambil itu di backup dulu di Google Drive atau di mana, nah baru edit. Nah, masih bisa ngedit itu, jadi nggak nunggu selesai ngedit dulu. Nah itu akhirnya workflow saya ubah seperti itu setelah kejadian ini. Jadi karena itu belum saya edit ya, belum saya backup waktu itu. Akhirnya waduh gimana ini, akhirnya saya datang ke tokonya, ke service center dari WD Blue. Nah ini di WD Blue ya, nih Anda berkunjung bulan Oktober 2022. Nah ini saya berkunjung ke WD Blue ini, service centernya, karena ke Shopee juga udah nggak bisa garansi kan. Nah, ke WD Blue, dari sana konsultasi, ternyata jawabannya tidak bisa mengembalikan data. Jadi data itu tidak termasuk garansi. Mereka mau diganti baru dari WD Blue service centernya. Ya Pak, bisa, tapi kami ganti baru. Terus yang SSD lamanya ini ya kami tarik. Itu waduh, saya waktu itu ya kalaupun nggak bisa ya ganti baru ya SSD yang ini mau saya jangan ditarik, mau saya usahakan untuk gimana cara bisa mengembalikan datanya, mungkin ke pihak ketiga atau apa gitu. Tapi enggak, mereka hanya ya kami tarik terus kami kami ganti dengan yang baru. Wah akhirnya saya nggak mau. Terus sama mbaknya akhirnya diberi kontak kontak center dari WD. Nah itu nomor Vietnam ya, Vietnam ya, insya Allah lupa saya, kayaknya sih Vietnam. Waduh harinya perlu nelpon saya, itu bahasa Inggris lagi. Nah tapi ya paksalah. Nah, akhirnya saya pulang ya. Nah, sebelum pulang saya masih di sekitar situ. Saya telepon pakai bahasa Inggris ya semampu saya ya, karena mampu bahasa Inggrisnya juga kurang. Jadi saya intinya saya ada komplain SSD ini, saya nggak paham bahasa Inggris. Nah, lewat email aja ya, nanti kirimkan email. Nah, akhirnya saya sebutkan email saya. Nah, seperti itu. Kalau pakai email kan nanti bisa diterjemahkan kayak ini nih, terjemahkan. Ini sebenarnya komplainan saya pakai bahasa Inggris. Nah, cuma saya pakai ya biasalah Google terjemahan. Nah, terus ini saya terjemahkan lagi. Seperti itu. Akhirnya setelah nelpon, akhirnya di email lah. Nah, di email terus kami komunikasi dengan email tersebut. Nah, ini sebenarnya saya meminta pengembalian data ya. Proses WD Blue SSD adalah pengembalian data saya atas biaya WD Blue. Nah, jadi saya ingin diproses pengembalian datanya, tentu biaya dari WD Blue, karena ini kesalahan dari official WD Indonesia, official store yang menjual barang bekas. Nah, sambil menunggu proses recovery data, saya minta diganti dengan SSD baru atas waktu data dan data yang terbuang. Ini permintaan saya waktu itu. Permintaan saya waktu itu seperti ini. Nah, ini akhirnya direspon sama ini Wen Chao ini orang Vietnam atau Cina sini. Ya, jelas itulah. Nah, ini jadi nanti akan dicek di laboratoriumnya fasilitas pengembalian data. Nah, ini dia kerjasama dengan OnTrack. Nah, akhirnya ya saya kirim itu, perlu ngirim flash SSD-nya. Nah, ini
video pas saya oh ternyata ngirim, butuh yang SSD-nya. file ini juga transaksi record Di SSD-nya perlu FedEx, ya. dikirim Nah, ini ke kurirnya Hong Kong, udah pusat datang. servisnya di Hong Kong, di laboratoriumnya OnTrack. Nah, itu di Hong Kong kirim. Niki gak Pak? Iya, Ya. kirim ke Hong Kong. Taruh Tapi sana ya. ini udah free biaya. Satu aja? Ya, Dua enggak? Ini dua udah. Jadi, Ya udah. tinggal ada yang kurir yang Makasih, ngambil Pak. itu Siap. aja. Makasih ya Pak. Oke. Nah, kalau ini file yang sedikit terselamatkan, file apa? Screen recording ya. Waktu saya baru beli SSD-nya itu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya cek untuk harddisk yang baru saya beli, yaitu WD Blue. Dan ternyata di sini ya, untuk WD Blue-nya yang baru saya beli ini saya taruh di drive D, untuk menggantikan harddisk saya sebelumnya. Nah, namun ternyata di sini sudah terisi ya, sudah ada isinya. Dan ini drive D-nya bener, dia sudah ada isinya. Bahkan di sini ada data Joshua apa ini ya, bunga megah inti Pancamitra Multi Persada. Nah, artinya apa? Artinya ini harddisknya atau SSD-nya ini bekas atau second. Nah, ini bekas dipakai ya. Ini ada program filenya, program file dari Windows sepertinya. Kalau SSD saya yang sebelumnya ini ya, yang di drive C ini ya, yang drive C ini harddisk saya, SSD saya sebelumnya. Nah, jadi emang SSD-nya ini yang baru saya beli. Nah, ternyata sudah ada datanya, bahkan ada data Joshua ini. Nah, dan juga ada program-program file dari Windows. Nah, ini berarti harddisknya ada harddisk bekas. Nah, padahal saya belinya di official resminya. Nah, ini bagaimana ini? Ya sebenarnya bisa sih, misalnya mau saya format harddisknya, karena saya cek di kesehatannya sih masih bagus ya, di ini masih 100%. Nah, namun kan namanya itu harddisk bekas, berarti sudah pernah dipakai tapi dijual dengan harga dan spesifikasi baru. Nah, itu kan tidak cocok. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, terus ini file-filenya, file-file yang ada di dalam SSD tersebut, SSD baru saya itu lah ini. Ya, ini kan program file ini kan Windows kan ya. Jadi ini udah digunakan untuk di Windows pernah, untuk install. Terus ada data pribadinya juga, ini data Joshua ini. Nah, mungkin kalau ada yang nonton video ini ya, Joshua, nah bisa komentar juga ini data-datanya ini masih ada ini. Nah, ini juga sempat saya backup ya, masih untuk yang ininya. Yang enggak sempat di backup itu yaitu video unboxingnya, karena dan video unboxingnya udah di SSD-nya itu. Oke. Jadi setelah itu terus saya dikasih untuk prosesnya itu, setelah saya kirim ya SSD-nya, terus prosesnya itu di ini data recovery dari OnTrack ini. Nah, ini OnTrack. Nah, kita lihat jobnya. Nah, ini jadi
diterima di on track-nya itu 18 November. Nah, jadi itu dicek lab, diagnosa, macam-macam ini. Sampai akhirnya nih complete preparing media for shipment. Nah, ini complete project 2023 ini. Oh, ini diagnosanya komplit. Nah, ini diagnosa komplit itu 28 November. Nah, ini dia hasilnya itu tidak bisa balik datanya karena kebakar atau gimana, itu ada chipnya yang kebakar. Jadi chip untuk penyimpanan datanya itu kebakar. Nah, akhirnya ya udah kebakar, nggak bisa balik. Kalau selain chipnya untuk penyimpanan data itu mungkin chip powernya atau chip apa itu yang kebakar. Nah, mungkin chip untuk penyimpanan datanya itu masih bisa selamatkan. Tapi ini yang kebakar tuh penyimpanannya. Nah, istilahnya gudang penyimpanan datanya yang kebakar. Nah, ya datanya udah kebakar, nggak bisa. Akhirnya diganti. Nah, ini preparing media for shipment ini diganti. Ini hasilnya, dan ini udah nyampe tanggal 17 Januari. Nah, belum saya buka. Nah, ini mau saya buka, tapi ya tetap tidak saya rekomendasikan SSD dari WD. Nah, termasuk flash disk juga. Flash disk dari SanDisk. SanDisk itu kan juga anak perusahaan dari WD ya, walaupun hasil akuisisi. Jadi SanDisk itu diakuisisi sekitar tahun 2015 insya Allah. Nah, oleh WD Blue ini, WD ini. Nah, saya juga baru ngalamin juga yang SanDisk ini. Saya beli dua SanDisk sekitar, lupa saya bulan lalu ya, ada 2 bulan yang lalu. Nah, ini baru dipakai satu, terus nggak kedetek ya, apalnya bisa aja minta data terus ke laptop yang lain bisa. Setelah itu saya pakai lagi, oh nggak bisa lagi. Waduh, untung belum banyak data yang tak taruh sini ya, dan masih ada backupnya datanya itu. Jadi ya termasuk SanDisk juga ternyata banyak masalah. Apalagi beberapa bulan yang lalu juga ada kasus-kasus SanDisk juga ini ya, SSD eksternal SanDisk banyak dikeluhkan kerusakan massal, bahkan itu kerusakan massal ya. Jadi SSD gagal, nggak recommended pakai SanDisk ya, bener. Ini kayak saya rekomendasikan, termasuk WD karena WD itu induknya SanDisk ya, nggak saya rekomendasikan. Nah, kapok. Nah, ini ya, ini jadi WD itu sudah resmi camplok SanDisk 259 triliun ini 2015 lalu. Nah, ya kapok ya. Nah, ini kalau yang di estek ini 14 Agustus lalu ya. Sebenarnya kasusnya malah saya lebih awal ya. Saya cuma karena belum saya publish aja. Bahkan ini belum saya buka. Nah, termasuk WD ya, WD Western Digital. Terus rekomendasinya apa kalau tidak menggunakan WD? Nah, kalau hard disk, SSD itu saya rekomendasi Seagate ya, itu yang benar-benar sudah terpercaya. Nah, kalau kayak flash disk ini, flash disk atau micro SD, nah itu saya rekomendasi merek Lexar. Nah, jadi jangan SanDisk, jangan WD. Nah, itu oke. Nah, ini karena sudah dikasih ya gantinya ya, nanti tetap ya, mungkin ya tetap saya pakai, tapi tetap sebagai backup aja. Artinya untuk transfer data, untuk backup aja, tidak untuk
penyimpanan yang hanya di sini lah, itu bahaya. Itu bahaya. Dan ini saya pakai untuk eksternal nanti ya. Oke. Ini saya juga sebenarnya klaim juga dulu di WD supportnya di websitenya itu juga hasilnya ya sama ya, nggak ada garansinya ya, cuma sampai sebatas kita dapat ganti barangnya aja. Datanya ya karena rusak tidak ada kompensasi juga. Kompensasi mungkin karena datamu rusak ada kompensasi ya, kayak gitu kan mungkin saya masih lebih agak ayam lah ya istilahnya, karena itu juga banyak data yang data video emang rata-rata sih, dan ada data customer saya itu yang agak riskan ya. Untungnya ya customer saya itu enggak, customer sebelumnya ya mungkin nggak minta datanya lagi atau seperti apa ya. Tapi banyak data-data saya yang video-video yang belum saya edit, waktu itu akhirnya hilang. Ya udahlah, harus nggak diulang lagi beli WD gitu aja, dan beli SanDisk. Jangan diulang lagi. Tapi kalau kalian mau tetap pakai ya silahkan sih, ya nggak melarang, nggak apa ya, itu kan hak kalian. Cuma saya sini berbagi sedikit tentang pengalaman saya, itu aja ya. Oke, ini kita buka aja yang SSD-nya. Sudah setahun yang lalu. Bismillah. Nah ini dari on track-nya ini, dari on track Hongkong, on track Hongkong. Labnya udah nggak bisa memperbaiki ya, rusak kobong. Udah kosong. Nah ini juga ada dari on track lagi apanya, notanya. Quantity on track, deskripsi, customer replacement. Oh berarti yang lama juga dikasihkan mungkin ya. Di sini ada dua ya, ada dua, customer SSD dan replacement SSD ya. Berarti ada dua ini. Kita cek ya. Ini udah. Nih. Harusnya ada dua berarti. Oh iya bener, ada dua. Ya. Ada dua ini isinya. Yang satu SSD saya yang lama, yang kobong. Ini yang lama ya, yang lama ini, yang biru ini WD Blue. Nah kapok, beli kapok. Nah ini yang baru gantinya, replacementnya diganti yang NAS. Wah mantap. Ya emang yang NAS lebih mahal sih untuk server. Untuk server gitu. Nih
Oke, kita buka lagi yang lama ya. Obong ternyata dia. Ini untuk kenang-kenangan. Ini yang obong, ini gantinya diganti NAS WD Red. Waduh, ini ya lebih mahal ini sih, lebih mahal sih. Tapi ya tetap data saya nggak balik. Kalau disuruh milih, saya sebenarnya lebih memilih ini tapi datanya balik. Nah itu, karena cukup banyak. Mungkin ini tuh udah terisi. Mungkin hampir separuhnya lebih lah, lebih sedikitnya. Setengah tera, udah hampir keisi setengah tera ini. Setengah tera lebih malah kayaknya. Nah, jadi udah, ya banyak data-datanya. Nah, itu yang disimpan di sini. Setengah tera lebih ini udah disimpan. Cuma datanya nggak balik, diganti ini. Ini pun nanti ya. Saya pakai untuk eksternal aja insya Allah. Sebenarnya ini cocok untuk itu penyimpanan sih, untuk server ya, NAS. Standarnya standar tinggi nih NAS. Harusnya dia lebih kuat, nggak sampai obong lagi. Oke, ini ya dapatnya cuma gini aja. Western Digital. 1 tera juga NAS. Nah, ini, saya sudah beli itunya juga. Apa namanya, enclosure. Nah, ini enclosure. Nah, kalau enclosure ini ya saya baru coba sih yang merek ini. Ini dari Tafware. Cuma dia lebih murah. Nah, kalau sebelumnya kan saya juga pernah pakai enclosure, cuma merek lain. Kalau ini lebih murah. Nah, kita coba ya. Nah, 2,5 inch HDD eksternal guys ya, bisa untuk hard disk maupun SSD. Yang penting ukuran 2,5 ini kan. Oke, ini ya, bening. Nih udah gini doang dapatnya. Jadi yang mahal yang murah ya nggak tahu sama aja bagaimana ya. Ya dapatnya yang emang kayak gini nih isinya. Ini apa nih? Ini colok apa? Nah, ada mereknya Tafware. Bening dia. Dan dapat kabelnya juga. Kabelnya biru menandakan udah 3 ya, apa 3.0. Oke, langsung aja lah kita pasang. Ini tinggal dibuka aja. Mantap. Terus kita pasang dah. Oke, udah coba
itu doang. Terus ini kita pasang deh. Nah udah. Oh, ini pengganjalnya lupa. Bukanya gimana ini? Agak, aduh, belum dipasang pengganjalnya. Kocak-kocak gini jadinya. Bisa. Tapi ini tempatnya nggak sesuai dengan yang di dalam. Yang di dalam kan nas, harusnya ini enclosure-nya yang mahal lah. Ini enclosure-nya malah yang murah. Oke, ini kita ya, kalau nas sih kemungkinan nggak kebakar lah. Kalau masih kebakar ya yang bagus lagi itu.